Halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif dan kali ini kita mau bahas mobil. Waduh, ini mobil zaman dulu keren banget ya. Jadi ini namanya Toyota Mark II. Nah, kalau di Indonesia namanya Toyota Cressida. Di Indonesia ini kebetulan udah nggak ada lagi, tapi pernah sempet dimasukin sama Toyota Indonesia beberapa tahun lalu yang namanya Toyota Mark X, yaitu penerusnya dari Toyota Cressida ini. Nah, Cressida ini kalau zaman dulu tuh mobil termewahnya Toyota untuk yang sedan itu kan Toyota Crown ya. Ini bisa dibilang baby Crown. Karena kemewahan-kemewahan yang ada di Toyota Crown itu kayak dimasukin ke mobil ini. Bahkan sampai interior-interior yang warna merah bludru itu juga yang ada di Toyota Crown dimasukin ke sini juga. Dan kebetulan ini kita mendapatkan mobil yang masih kinyis-kinyis. Tahun 1987 tapi kondisinya ini almost perfect. Dan mobil ini kebetulan punya temen, dia mau jual dengan harga kalau nggak salah 80 jutaan rupiah. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut bisa cek deskripsi di bawah. Oke, ya ini Toyota Cressida dan desainnya ini keren banget ya. Kalau misalkan warna hitam, biasanya tuh kalau gue liat Cressida tuh biasanya warna silver ya, jarang yang warna hitam. Warna silver tuh agak kayak gold kuning gitu kalau nggak salah. Terus kalau lihat yang warna hitam, kita keluar dari mobil ini, rasanya tuh kayak mafia Hong Kong, yoi. Kemudian ada salah satu signature yang ada di Crown, itu diturunkan di mobil ini juga, yaitu lampu di atas sini. Kalau kalian lihat Crown, ada lampu begininya, Cressida dia juga ada. Bahkan ada yang jual aksesorisnya dulu, gue suka lihat Toyota Kijang kotak itu ditambahin lampu-lampu beginian biar rasanya tuh ada kemewahan-kemewahan Crown sama Cressida di Kijang kotak itu. Pertama kita bahas dari sisi depannya dulu. Nah, desainnya ini benar-benar kotak sempurna ya. Sama dia punya logo di depannya itu bukan logo Toyota, tapi ini kayak apa ini kayak bulan terus tengahnya ada bintang-bintangnya. Kayak logo masjid ya kalau nggak salah ya. Iya persis, cuma bedanya bintangnya itu ke bawah, bulan sabitnya itu sampai ke atas. Sebenarnya Cressida ini diambil dari nama salah satu karakter di perang Trojan ya. Makanya ini sebenarnya dia itu tombak terus ada bintangnya, bukan bulan sabit sama di tengahnya ada bintangnya, bukan. Dan di sini ada tulisan Toyota untuk menunjukkan bahwa ini adalah mobil Toyota dan lampunya sendiri dia tuh bentuknya kotak. Grillnya sampai ke frame-frame lampunya ini semuanya full chrome. Dan mobil ini punya banyak banget yang namanya chrome. Zaman dulu punya chrome itu sebuah kemewahan. Zaman sekarang kebanyakan chrome jadi kelihatan kurang begitu bagus. Mobil ini juga ini sudah menggunakan bumper dari plastik. Dimana mobil zaman dulu itu biasanya bumpernya besi kan. Kalau kita lihat Kijang tahun 1980-an dan kawan-kawannya itu biasanya bumpernya besi. Ini sudah pakai bumper plastik. Terus juga di sini ada lampu sein. Jadi kalau misalkan lampu seinnya nyala, dia kan agak ke samping ya, nggak kelihatan ya. Nah, yang bagian sininya dia nyala. Dari samping kita akan melihat bahwa mobil ini, terutama yang warna hitam, itu kelihatan banget chrome-nya nyala di mana-mana ya. Mulai dari depan ya, di sini ada chrome. Di sini chrome lagi di bagian bumpernya. Kemudian lingkar rodanya ini juga penuh dengan chrome. Di sini ada chrome lagi. Di bawahnya ada chrome lagi. Terus bagian kacanya ini itu juga dilingkari chrome dari depan sampai ke belakang seperti BMW. Tapi di bagian sininya ini juga dikasih chrome. Terus kita ke bagian depan juga. Ini kaca depannya ini juga dilingkari dengan chrome. Jadi mother of chrome mobil ini. Banyak banget chrome-nya, tapi karena desainnya itu bagus gitu ya. Pas gitu ya. Jadi nggak kelihatan kayak norak. Termasuk di sini ini juga pakai chrome dan hebatnya chrome-nya ini bukan chrome plastik kan, sepertinya ini beneran besi ya. Makanya meskipun sudah berumur mobil ini chrome-nya tuh nggak kusem. Nggak, kalau misalkan plastik kan kalau digosok kan chrome-nya hilang ya. Terus jadi plastik biasa. Ini nggak, ini chrome-nya masih bagus semua dari depan sampai ke belakang sini nih. Ini chrome lagi, chrome lagi, chrome lagi. Bener-bener banyak banget chrome di mobil ini. Terus kalau kita lihat ke bagian kacanya sini, itu ada suatu detail yang jarang kita temukan di mobil-mobil Jepang pada umumnya, yaitu wiper yang posisinya ngumpet, ketutupan kap mesin. Biasanya kalau mobil tahun segitu, itu kan wipernya kan kelihatan di atas gitu ya, nggak ngumpet seperti ini. Tapi untuk mencirikan bahwa ini adalah mobil mewah, makanya dia punya wiper ditaruh ke bagian bawah. Cuman kalau beberapa mobil Eropa gitu, biasanya yang punya bagian wiper agak bawah ini kan, kalau kita mau naikin wiper ke atas, ini kan mentok.
biasanya pas lagi mati, kita tarik wipernya sekali, tuasnya, dia akan berhenti di tengah. Kalau ini enggak, jadi kalau kita mau buka wipernya, itu kita mesti kontak on dulu sebentar, kan? Kemudian kita naikin, habis itu kita stop, gitu. Kita stop kontaknya, baru dia bisa kita buka seperti ini. Jadi kalau kita mau ganti wiper, ya caranya satunya kayak gini sih. Dan dia juga nggak bisa kebuka full gitu, jadi nggak bisa nahan. Benar-benar ditaruh ke bawah gitu aja. Nah, kap mesinnya ini sebenarnya dia sudah pakai hidrolik, jadi bisa kita lepas. Cuma namanya usia ya, hidroliknya udah mulai turun. Dan ini dia mesinnya 2000 cc 6 silinder inline. Yoi, 6 silinder, bukan 4 silinder. Biasa kalau 2000 cc kan paling 4 silinder ya, dia 6 silinder. Jadi kayak mesin-mesin BMW zaman dulu ya, 2000 cc udah 6 silinder. Dia juga sudah punya fuel injection, tapi kalau ngomongin tenaga, sayangnya tenaganya nggak sebesar itu. Dia cuma 109 PS dari yang gue lihat di internet ya. Jadi memang mobil zaman dulu meskipun 2000 cc 6 silinder, tenaganya nggak segede-gede mobil zaman sekarang. Kalau kita lihat mesinnya, itu mesinnya ke belakang karena dia pakai RWD bukan FWD. Makanya kalau misalnya kita lihat layoutnya, lihat perintilan desainnya, ini pantas saja dibilang baby crown pada masanya. Nah, ini kalau kita lihat bagian atas di sini ya, ini masih ada stiker-stiker aslinya nih. Servis 24 jam Toyota. Ini nomornya masih bisa nggak ya ditelepon ya? 282.000. Ini kan stiker tahun 1987 nih. Coba ya telepon yuk. Iseng banget ya. 021 280 2000. Kita telepon. Nyambung. 2000 Pramuka, bisa dibantu? Halo, dengan Auto 2000? Iya Pak, bisa dibantu? Iya, ini servis 24 jam ya Mbak ya? Tidak Pak, kita jam 8 sampai jam 4 aja. Oh, ini showroom atau apa Mbak? Bengkel? Bengkel ada ya? Showroom juga, ada spare part ya. Oh, ini di mana Mbak Auto 2000-nya? Ini Pramuka Bapak. Oh, di Bapak Pramuka bisa ya? kemana? Oh enggak, ini saya lihat stiker servis 24 jam Toyota. Ini nomornya dikasih nomor ini. Baik, kita jam 8 sampai jam 4 aja Bapak. Oh ya udah, terima kasih ya Mbak ya. Jangan kembali. Oke. Siang. Oh, jadi ini nomor telepon Auto 2000 Pramuka, bukan servis 24 jam lagi. Iseng banget niat ya. Oke, cuman ada beberapa detail yang mungkin menurut gua agak kalah sama mobil Eropa karena kayak bagian atas ini ya. Ini kalau misalkan ditutup plastik, ini pasti bisa lebih rapih lagi ya. Ini biarin kebuka begini aja, sama kabel-kabelnya itu masih kelihatan berantakan. Oke, tapi nggak apa-apa lah ya. Untuk mobil zaman dulu sih, ini mobil rasanya mewah banget loh. Kemudian kita ke bagian bannya, dia pakai ban ukuran 14 inci dan menariknya, mobil semewah ini dia masih pakai velg kaleng. Cuman dia ketolong sama model dopnya. Model dopnya ini nggak kelihatan kayak velg kaleng loh, asli. Ini dopnya mewah banget. Kayaknya nih dop mobil termewah yang pernah gua lihat untuk nutupin velg kalengnya. Dan velg kalengnya sendiri bukan model velg yang bolong-bolong gitu, jadi nggak kelihatan. Gue juga baru sadar ternyata ini dop ya. Selama ini gue tertipu, gue pikir ini velg ya desainnya begini. Ternyata ini velg kaleng yang ditutupin sama dop. Dan juga dia sudah pakai 4 buah rem cakram, dimana biasanya belakang tuh pakai tromol, dan suspensi belakangnya dia sudah pakai model independen. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Yuk, sekarang kita ke bagian belakang dari mobil ini. Pertama, dia punya antena belakang. Ini sebenarnya bisa naik turun secara otomatis, tapi karena udah rusak, jadi dibikin dia naik terus seperti itu. Dan desain belakang ini sebenarnya biasa aja, cuman logo-logonya ini ya, ini menurut gue sih agak kebanyakan ya. Ini ada tulisan Toyota, Cressidanya gede, dan juga buat nempel logonya itu dia nggak pakai lem. Jadi dia pakai ada kayak apa nih, kayak buat tembakan gitu ya, di 1, 2, 3. Di bagian Toyota juga 1, 2, 3 di sini, sama di bagian di GLXI-nya. Jadi kayak ada semacam kayak paku tembak gitu ya. Terus untuk plat nomornya, biasanya kan di atasnya tuh ada lampu ya, buat bikin terang, kelihatan kalau malam plat nomornya. Ini lampunya ditaruh di bagian bawah sini. Jadi lucu banget gitu. Ini penempatan lampu plat nomor yang agak tidak biasa. Nah, nggak cuma itu aja. Biasanya kalau kita buka bagasi mobil gitu kan, nah, ini bagasinya gede banget sih. Tapi dia itu punya bagasi yang kurang dalam. Kenapa? Karena di bagian bawahnya sini, dia tuh ada tangki bensin. Nah, sekarang pertanyaannya di mana naruh ban serepnya? Nah, ban serepnya itu ditaruh di bagian sini. Jadi, daripada ditaruh di bawah ya, dia lebih baik ditaruh di bagian sini, karena di bawahnya dia tangki bensin.
Jadi sangat-sangat tidak efektif ya. Kita buka seperti ini. Nah, kita akan menemukan sebuah ban serep yang pakai velg kaleng. Sama ukurannya 14 inci, bukan space saver. Jadi meskipun bagasinya panjang, tapi kedalaman itu nggak terlalu dalam. Dan kalau karpetnya kita buka yang di bagian bawah sini, nah itu dia langsung floor, langsung besi, langsung body ya. Kemudian sebelum kita tutup bagasinya, di sebelah kanan sini ini ada tempat buat naruh toolkit, dongkrak, dan kawan-kawan taruhnya di bawah situ. Terus ada hal yang agak jarang di bagasi-bagasi mobil zaman sekarang, dia tuh punya lekukan kotak di bagian sini nih. Ini agak jarang aja, karena biasanya bagian bagasi belakang tuh kan biasanya rata ya. Ini dikasih lekukan seperti ini. Sekarang kita masuk ke dalam dari interior Toyota Cressida ini. Dan pas masuk ke dalam ini rasanya wow banget ya, mewah sekali. Ini kebetulan juga kondisi masih bagus banget ya. Ini atapnya belum turun ya kan. Terus juga kursinya ini masih bagus banget. Dan ketika kita masuk ke dalam mobil ini, itu rasanya kayak kita duduk di dalam sofa. Yoi, bayangin gimana nggak kurang sofa apa? Biasanya kan sofa tuh suka ada kayak kancing-kancing bulat-bulat gini ya. Ini dibikin sama persis kayak sofa-sofa pada zamannya gitu. Dia pas masuk tuh, ini joknya model apaan? Sofa itu. Tapi enak banget. Pas kita duduk di sini tuh bener-bener nyaman, bener-bener empuk, bener-bener aduh, bisa buat tidur kali ya. Terus juga mobil ini punya warna interior itu merah burgundi. Kurang lebih sama kayak interior Toyota Crown itu ya, yang warnanya kayak gini. Entah kenapa sekarang gue jarang banget nemuin interior warna begini zaman sekarang. Kemudian karena mobil ini adalah mobil mewah pada zamannya ya, ini mobilnya tuh dalamnya tuh bener-bener dikasih material itu yang bagus banget. Kayak contoh, ini soft touch tuh di mana-mana ya. Di sini soft touch, di sini soft touch, di sini soft touch. Sampai ke sini-sini juga soft touch nih. Jadi bener-bener rasanya, wih, ini mobil mewah banget. Padahal mereknya Toyota gitu. Bener-bener Toyota tuh pas masuk sini, dibandingkan dengan BMW, contoh E34 gitu yang punya gua, atau CR7 Omobi gitu ya. Gue ngerasa kayak mobil ini tuh nggak kalah mewah gitu. Bahkan ada beberapa hal yang lebih dibandingkan dengan BMW yang kemarin itu. Memang masih ada yang kurang sih, kayak contohnya kursinya itu masih belum elektrik. Terus setir dari mobil ini menarik karena tilt steeringnya dia tuh ada dua tuas. Yang pertama adalah tuas yang kecil ini buat naikin turunin biasa. Yang bawahnya ini adalah memori. Jadi kalau misalkan kita set ke paling bawahnya bisa segini atau enggak kita segini deh buat kita yang paling oke. Nah, ketika kita set di batasnya segini, ini dia pas kita pencet yang kecil, dia nggak bisa turun lebih bawah dari yang tadi gitu. Yang tadi kita set. Nah, ini paling top. Kalau misalkan yang paling bawahnya ini kita pencet, ini dia bisa lebih turun lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini kebetulan stikernya masih ada. Yang pertama adalah tilt steering biasa, bawahnya itu adalah memori. Buat ngejaga batas paling bawah itu seberapa. Terus yang gue suka dari mobil ini, dia itu punya wooden panel yang desainnya minimalis. Kalau kita perhatiin baru kelihatan dan jadinya keren gitu. Kayak contoh, di bagian power window-nya ini dia pakai wooden panel, tapi tuh warnanya pas gitu, nggak mencolok, nggak norak. Di setirnya ini juga ada wooden panel kecil di sini doang. Ini juga finishingnya bagus banget. Di sini juga pakai wooden panel lagi. Jadi dia naruh wooden panelnya itu bener-bener kayak pas gitu loh. Dilihat itu enak gitu pas ngeliat, ini detailnya bagus banget ya, ada wooden panel di bagian-bagian situnya. Kemudian untuk membuat mobil ini nggak cuma sekedar mewah, tapi terlihat modern dan futuristis gitu ya. Nah, dia punya speedometer digital yang bentuknya tuh retro banget itu zaman sekarang ya. Ini lihat deh, ini angka kalkulatornya itu dikasih kayak dua layer gitu, ada yang di bawah sama di depan kayak ada shadownya gitu, keren banget gue ngeliatnya. Wih, ini pas jalan tuh kayak angkanya tuh muter-muter gitu. Terus juga buat RPM-nya tuh dia kayak ijo-ijo gitu ya, keren banget sih gue ngeliatnya, kayak wow, mantep banget. Dan dia juga punya trip A sama trip B itu yang digital juga seperti mobil-mobil zaman sekarang. Cuman untuk melihat odometer dari mobil ini, sayang sekali dia masih belum yang model elektrik, belum pakai model digital, dia masih pakai puter-puteran biasa begitu ya. Nah sama, kalau kita kontak di ACC on ini, belum kita starter, dia ini ada sebuah indikator, kayak ada gambar mobil dari atas, sama belakangnya tuh flashing. Jadi pas kita nyalain ACC on seperti ini, lampu belakangnya tuh akan nyala, dan ditandain dengan ini. Pas kita starter, dia akan mati, dan dia juga akan ngasih tahu bahwa lampu belakangnya dimatiin. Gue nggak ngerti kenapa harus nyala pas kontak ACC on ya, tapi ya memang seperti itu mobilnya, mungkin biar kelihatan mewah. Dan indikator-indikator kayak misalkan pintu kebuka ada di sini,
baterai, rem tangan, sama untuk oli mesin. Ya, jadi pas kita masuk ke dalam kita lihat, wih, ini mobil canggih banget ya. Speedometernya tuh bener-bener, bayangin 1987 ketemu speedometer kayak gini tuh keren banget pasti. Nah, sekarang apa yang gua nggak suka dari mobil ini? Dia ini meskipun sudah pakai bahan-bahan material yang bagus gitu ya, tapi dia kebanyakan yang namanya jahit-jahitan palsu. Kayak misalkan di setir, di bagian tengahnya ini jahitan palsu, lingkarnya jahitan palsu, di sini jahitan palsu. Wah, banyak banget deh. Sampai ke sini pun juga ada jahit-jahitan palsunya. Terus ke bagian sini juga ada jahitan palsu lagi. Di bagian sini juga ada jahitan palsu lagi. Jadi banyak banget yang namanya jahit-jahitan palsu. Sepertinya Toyota ini emang dari awal itu adalah pelopor jahit-jahitan palsu. Makanya nggak heran kalau ngelihat kayak Sienta gitu banyak banget jahit-jahitan palsunya. Kemudian diikuti dengan expander. Memang dari atas 1980-an Toyota sudah pakai jahit-jahitan palsu seperti ini. Tapi untungnya meskipun dia pakai jahit-jahitan palsu, dia itu pakai bahan soft touch. Jadi kelihatannya nggak jelek-jelek amat gitu. Dan jujur aja menurut gue sih interiornya sih rasanya sih memang mewah banget ya. Terutama kalau kita lihat feature-featuresnya ya. Ada electric mirror di sebelah kanan sini, ada hazardnya di sebelah sini ya. Terus buat yang sebelah kanan driver, ini AC-nya kecil, naruhnya di depan atas sini. Nah, ke bawah sini kita akan menemukan sebuah storage tempat speaker. Jadi speakernya tuh dia nggak ada di door trim, adanya di bagian sini. Terus AC-nya ini lengkap ya, bisa ke depan, ke kaki, atau ke defogger depan. Termasuk kita bisa pilih ventilasinya mau dari luar apa dari dalam, dan kita bisa matiin AC-nya atau onin dari sini. Sama untuk zamannya, dia sudah punya auto AC, meskipun auto AC-nya itu bukan model yang pencet tombol. Dia kita geser ke kanan sekali itu auto, baru ke kecepatan yang sebenarnya. Nah, bagian bawah sini ini ada asbak ya. Wah, ada STNK-nya nih, kita lihat. Pajaknya per tahun 589.000. Oke, pajaknya lumayan juga untuk mobil tahun 87 ya. Oke. Ini juga ditarik sama diturunin gitu kayak dibikin berat ya. Kayak agak mewah gitu loh. Ini lighternya nih agak sedikit kebuka, sama di bawahnya sini dia ada head unit sudah diganti sama bawaannya Pioneer. Nah, transmisinya dia tuh punya pilihan yang otomatis 4 percepatan sama manual seperti ini. Kemudian di sini ada rem tangan, dan di bawah rem tangan sini ada storage, dan storage di depan ini dikasih karpet bludru warnanya merah, merah burgundi. Kemudian storage di sini ini nggak begitu besar, tapi bisa dipakai buat armrest. Meskipun buat armrest agak sedikit turun sih. Sama mobil-mobil zaman dulu ya, ini ada box, ya kan? Fungsinya buat apa? Jadi kepalanya ini itu bisa kita copot. Tipis depannya gitu doang, terus kita masukin sini, kita bawa pulang ke rumah. Jadi kalau misalkan kalian parkir di depan rumah gitu takut dicuri kan head unitnya, nah taruh di tempat sini aja, dia nggak bisa nyuri, karena buat apa nyuri belakangnya doang, nggak ada depannya. Kurang lebih kayak gitulah. Sekarang udah nggak ada tuh head unit yang bisa kayak gitu ya. Nah, storage, mobil zaman dulu itu storage-nya nggak banyak, cup holder aja di sini tuh nggak ada sama sekali ya. Dan lucunya ya, door pocketnya ini pas kita ke dalam ini dia masih ada soft touch-nya, sama pinggirnya ini dia pakai bahan bludru, enak banget kalau dipegang. Terus kita ke bagian sini ada sebuah storage yang nggak begitu besar, kelihatannya doang gede, tapi pas kita masukin barang ternyata cuma segitu doang gitu, nggak sampai ke dalam. Nah, di sini tuh ada 2 buah lubang, ini buat naruh minuman kali ya. Tapi kayaknya kalau ditaruh sini jatuh sih, taruh minuman. Oke, sekarang kita ke bagian belakangnya, karena bagian belakangnya itu nggak kalah mewah, nggak kalah menarik dibandingkan depannya. Tapi sebelumnya nih ya, ini kita lupa ngebahas ini, sun visor-nya. Ini kebetulan udah agak gembung-gembung ya, busanya udah nggak kayak dulu. Sebelah kiri sini ada kaca, sebelah kanannya nggak ada. Ini lampunya ada sedikit lensa cembungnya, jadi kalau kita mau baca di bagian sini, itu langsung fokus dia. Nah ini nih, ini spionnya sudah pakai day and night mirror. Oke, yuk sekarang kita ke belakang. Nah, sebelum kita ke belakang juga, dia tuh punya bagian chrome di bagian sini. Karena dia chrome-nya bukan chrome besi, dia tuh sudah agak ngelupas-ngelupas di bagian sininya. Terus untuk power window-nya ini juga lucu nih. Karena ada tulisan auto di bagian drivernya. Tapi kalau misalkan kita pakai itu, misalkan kalau pencet auto kan pencet sekali, habis itu tekan lebih dalam, dia akan auto. Kalau dia enggak. Kalau auto itu pencet yang bagian terluar. Sama kalau mau dibikin manual, dia pencet yang bagian dalam sini. Jadi ada 2 buah tombol gitu. Nah, ini yang auto. Nah, terus kalau udah sampai ke bawah, dia kan nahan nih. Dia akan balik sini, dia cetek gitu. Termasuk juga ke atasnya nih sama. Dia akan nahan. Habis itu pas udah nyampe, dia akan balik lagi. Tuh, cetek. Ya, keren ya. Yuk, sekarang kita ke belakang.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian interiornya ya. Nih, mobil mewah zaman dulu gitu ya. Ini pakai karpet mereknya Gatsby. Kalau zaman sekarang mungkin Frontier atau Comfort ya. Cuma zaman dulu belum ada. Ngomong-ngomong soal karpet, kalian bisa beli karpet Frontier atau karpet Comfort di Autonet Care. Masih aja promosi ya kan? Oke, ada satu yang ketinggalan waktu kita ngebahas depannya. Dia punya seat belt itu warnanya juga merah burgundi loh. Ini gue seumur hidup baru pertama kali nemu seat belt warnanya merah burgundi seperti ini. Dan duduk di belakang, ini kayak duduk di sofa. Empuk banget, duduknya empuk banget. Sandarannya empuk banget ya. Ya Allah, ini enak banget. Ini enak banget asli. Terus kita pegang tuh, bludrunya tuh enak banget gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau retri mobil ini kayaknya bukan bawa ke tukang interior mobil, tapi bawanya ke tukang jok rumah. Karena ini pasti bahannya ini adanya di tempat jok-jok rumah nih, kayak gini. Motifnya pun juga sama gitu. Nah, di sini kita dapat armrest, sebelah kanan juga. Dan seperti hal di bagian depannya, ini tuh udah mulai agak-agak grepes ya. Bagian chrome-nya, maklum karena umur. Headroom-nya ini besar sekali, kakinya juga meskipun nggak sebesar mobil-mobil zaman sekarang, tapi ini untuk zamannya lega banget. Di sini ada hand grip-nya. Ini terbuat dari leather juga, dari kulit. Jadi dipegang tuh enak banget, mewah rasanya. Wow, luar biasa. Ini kalau nggak salah nih model lampu belakang ini kayak punya Crown ya. Di belakang sudah ada defogger, terus juga sudah ada speaker juga di bagian sini. Kemudian di sini ada asbak kecil, di sini ada power window, tapi di sini dia nggak ada tempat penyimpanan. Tempat penyimpanannya ada di sini doang. Gila, ini zaman dulu nih mewah banget sih mobil. Luar biasa ya, kayak duduk di rumah gitu. Dan mobil-mobil itu biasanya bagian belakangnya itu kan tegak ya. Ini tuh dibikin kayak kita disuruh tidur gitu, sengaja dibikin kursinya tuh agak mundur ke belakang. Tapi kursinya sendiri dia itu paten. Kita nggak bisa atur sudut kemiringannya. Sama karena dia RWD, dia punya bagian tunnel buat gardan yang agak tinggi di bagian sini. Sekarang kita mau coba bawa jalan karena mobil ini dibawa jalan. Wah, itu suspensinya sih lembut banget. Yuk. Oke, sekarang kita jalan naik Toyota Cressida ini dan ini mobil kondisinya masih bagus banget ya. Kayak kakinya nggak ada bunyi-bunyi, engine mountingnya juga masih halus. Luar biasa kondisinya nih. Nah, mobil ini tenaganya sih biasa aja gitu. Tapi suara mesinnya enak, meskipun suara mesinnya tuh agak masuk ke dalam. Sama suspensinya itu bener-bener lembut banget, sangat ngayun ya. Jadi pas kita lewat prosedur, lewat jalan berdubang itu ngayunnya tuh deng, enak. Apa ya, kayak bawa Toyota Crown. Cuma versi ininya lah, versi mininya lah, lebih kecil lah. Tapi semini-mininya Toyota Cressida tetap aja menurut gua gede. Karena mobil ini punya panjang itu 4,6 meter. Jadi dia tuh lebih gede dibandingkan dengan Honda CR-V yang biasa gua bawa kemarin ya. Ini juga dia sudah pakai power steering, jadi enteng. Ya agak aneh sih, sudah pakai power steering. Tapi memang buat mobil zaman dulu ada power steering itu barang mewah gitu loh. Halus banget, mesinnya halus, suaranya memang agak masuk. Tapi suara luar kanan kiri itu peredamannya itu bagus gitu. Jadi suara motor lewat, suara ini ya, kita lewat prosedur ya. Tuh. Empuk. Empuk banget. Sama mobil ini, dia tuh kursinya setelah kita bawa jalan gini, ini tuh bener-bener baru kerasa enaknya gitu ya. Empuknya tuh kayak sofa. Dan kalau kita lagi cruising seperti ini kaki kiri kita itu ada footrest-nya. Jadi kalau kita udah nggak nginjek kopling, kaki kita tuh yang sebelah kiri taruh aja di footrest seperti ini. Oh, aduh. Transmisinya masih empuk, cuma memang koplingnya agak sedikit berat. Sama suara sennya nih, tek-toknya tuh kenceng banget. Meskipun dia udah pakai 4 cakram, tapi remnya tuh masih agak keras gitu. Ganti gigi tuh mantep tuh ya. Lari ya kita nih. Dia tenaganya tuh adanya tuh di 4000-5000 rpm, tapi buat naik ke 4000 rpm itu agak berat dia ternyata. Oke. Ya, sekarang kita balik lagi. Jadi itu aja video kita tentang Toyota Cressida. Ini adalah sebuah mobil yang sangat luar biasa pada zamannya ya. Biasanya kita masuk mobil mewah zaman dulu ke mobil mewah zaman sekarang itu kan rasanya kayak ketinggalan zaman banget ya. Tapi pas kita masuk ke dalam mobil ini itu rasanya tuh kayak ada efek wow-nya gitu, kayak ini unik banget tuh, beda pendekatannya. Kayaknya nggak ada ya mobil zaman sekarang, mobil mewah yang dalamnya tuh dibikin kayak sofa berjalan kayak gini. Cuma ini doang kayaknya yang punya
interior, jok mobil, pakai model kancing-kancing itu kayak masuk ke dalam sofa mewah pada zaman dulu ya. Dan buat teman-teman yang punya Toyota Cressida, pernah miara atau pernah pakai, bisa komen di bawah seperti apa rasanya mobil ini. Oke, itu aja vlog kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk pantengin terus vlog ini karena kita akan ada video-video lain yang gak kalah menariknya dengan mobil ini. Oke, bye.